Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada sebuah KTP ya, KTP ya. Yang satu ini KTP yang sudah rusak ya, yang sudah tidak terpakai ya. Maaf, sebelumnya saya tidak tampilkan depannya ya, dikarenakan privasi ya, makanya saya tampilkan belakangnya aja. Dan yang satu ini kertas biasa yang difotokopi warna ya. Banyak pertanyaan dari para pelanggan ataupun kita semua ya, apakah KTP itu bisa dilaminating atau tidak ya. Pada dasarnya bahan dari KTP ini bahannya itu seperti mirip-mirip ya, ini sih bukan menyamakan ya, ini mirip-mirip paralon ya teman-teman, model-model paralon. Kalau kertas yang ini kan lentur ya teman-teman. Kalau yang ini keras bahannya, kita akan coba laminating. Menjawab pertanyaan dari teman-teman ataupun para pelanggan bahwa apakah boleh ataupun bisa KTP di laminating, kita akan coba nanti laminating ya. Hasilnya kayak gimana nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya menurut saya kalau KTP kayak gini itu ya jangan dilaminating ya menurut saya. Soalnya di dalam sini ada chipnya ya. Takutnya kalau nanti dilaminating, chip yang di dalamnya akan rusak. Dan bahan dari KTP ini kan bahan dari paralon ya, apa mirip-mirip seperti model-model paralon kayak gitu ya. Kalau semuanya dipanasin dia akan bergelombang ya, bukannya lurus tapi bergelombang. Terus kalau semuanya dipanasin, dimasukin ke mesin laminating, di plastik laminatingnya di sini di sini dikarenakan agak tebal ya, di pinggir-pinggirnya itu akan ada udara ya, udara yang tidak nempel ya, seperti tidak nempel, ada udara seperti tidak nempel. Dan menurut saya ya, yang selama jadi operator ini ya, operator mesin laminating, kekuatan dari mesin laminating ke KTP itu sebulan paling ya, sebulan juga udah kebuka lagi ya. Berbeda halnya dengan kertas biasa. Kalau kertas biasa, kalau kita masukin langsung laminating, dia akan nempel permanen ya, tidak ada udara apapun. Kalau semuanya teman-teman punya KTP yang kayak gini ya, yang rusak ataupun baru ya, jangan sampai dilaminating ya. Mendingan teman-teman rawat dengan baik, seperti masukin di dompet ya, dirawat baik-baik seperti kita ngerawat ini aja kartu ATM aja gitu ya, biar tidak cepat rusak ataupun cepat patah kayak gini ya. Adapun kalau semuanya teman-teman mau ganti, kalau semuanya patah kayak gini ataupun mau semuanya ada yang kelupas ya, teman-teman itu bisa mengurusnya ya, langsung aja mengurus ke Dukcapil ya, catatan sipil tuh. Nggak lama kok ya prosesnya, itu sebentar ya. Oke, langsung saja kita akan praktekkan. Di sini ada plastik laminating, kita masukkan saja ya. Yang ini yang KTP,
yang pada pecah gini ya. Yang ini kertas biasa. Oke, kita ke tempat laminating dulu, ke tempat mesin laminating. Kita hidupkan dulu mesinnya ya teman-teman. Kita hidupkan dulu, tunggu beberapa saat ya sampai panas. Nah ini teman-teman, mesinnya sudah panas. Kita coba masukin yang kertas dulu ya. Kalau ini kan yang model EKTP ya, yang keras. Coba. Nah ini teman-teman, kalau yang kertas panasnya sempurna ya, tuh nempel semua. Sekarang kita giliran coba yang model elektrik atau EKTP ini ya. Nah ini teman-teman hasilnya tuh. Kalau KTP yang elektrik dia tidak lurus ya, ininya bengkok-bengkok tuh. Kenapa bengkok-bengkok kayak gini? Dikarenakan ini modelnya model paralon ya, model mirip-mirip paralon. Jadi kalau semuanya kita panasin, dia akan melar ya, melar atau melumer. Ini modelnya kayak gini tuh, melengkung-melengkung ya. Terus pinggir-pinggirnya ini dia tidak nempel ya, ada udara, makanya kalau semuanya sebulan atau berapa bulan dia akan lepas lagi. Tapi intinya kalau samponya laminating menggunakan kartu KTP kayak gini, hasilnya tidak bagus ya. Ini melengkung tuh. Berbeda halnya dengan yang kertas tuh, kertas lurus, kalau KTP melengkung ya. Nah ini kenapa ini melengkung ya, dikarenakan ini bahannya ini ya, kayak model mirip-mirip paralon ya. Kalau paralon kan kalau kita bakar dia akan melengkung juga. Sama ini saya contohkan paralon ya. Nih kalau kita bakar ini melengkung nih, ini bekas bakaran tuh. Ini kalau kita panasin juga melengkung sama, jadi berubah ya, jadi tidak lurus. Kalau kita panasin tidak lurus. Intinya kalau semuanya teman-teman punya EKTP kayak gini pengen bagus, selain kalau mau jangan dilaminating ya, kalau mau bagus dipakai itu aja, lak ban bening ya. Lak ban bening bisa isolasi bening ya, isolasi bening ininya
isolasi bening ya, biar nempel untuk sementara ya, sebelum ada yang baru ya, kalau semuanya KTP-nya rusak. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat ya, tentang kenapa KTP ini tidak boleh dilaminating, dikarenakan ada chipnya ya, chip data-data kita ini di kartu ini ada ya. Kalau semuanya kita laminating dia akan rusak. Terus kalau semuanya kita laminating, sebulan 2 bulan dia akan lepas lagi laminatingannya. Terus kalau kalau kita laminating juga, kalau kita panasin, kita masukin ke mesin laminating, dia akan tidak lurus, bengkok-bengkok kayak gini. Kalau mau, teman-teman bisa akalin, bisa fotokopi warna ya, terus dilaminating gitu bisa tuh. Oke, mungkin saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.